Hai teman-teman, ketemu lagi di channel Myeon Is Me. Kali ini kita juga mau menceritakan soal kehidupan di Jepang. Apa sih hari ini yang mau kita ceritain? Yang mungkin teman-teman juga tahu, jadi Jepang itu adalah sebuah negara yang memiliki bencana alam yang banyak dan sering. Dan setiap tahun itu pasti ada bencana alam. Salah satunya yang mungkin di Indonesia juga pernah ada itu tsunami ya. Dan juga gempa. Gempa juga di Indonesia banyak ya. Cuman katanya sih menurut data, gempa di Jepang ini lebih banyak daripada gempa di Indonesia. Terus, kata siapa Jepang nggak pernah banjir? Jepang juga banjir. Tapi bukan karena di Indonesia seperti sampahnya banyak terus sungai meluap gitu. Enggak. Tapi memang terkadang curah hujan yang turun itu sangat banyak melebihi dari kapasitas sungai mereka. Ya, walaupun mungkin itu juga ada salah satu dampak dari pembangunan mungkin ya. Walaupun ya Jepang, teman-teman juga mungkin tahu ya, dibanding sama Indonesia mungkin tata kotanya itu lebih baik. Dan mereka sudah memikirkan yang namanya ada bendungan, yang mana ada sungai untuk menampung curah hujan. Tapi terkadang yang namanya bencana alam kan kita nggak pernah duga ya. Nah, orang Jepang itu dari kecil, setiap tahunnya itu ada pembelajaran untuk menghadapi bencana itu seperti apa. Ada penyuluhan dari pemerintahnya. Dan juga karena akhir-akhir ini suka ada terjadi bencana banjir. Banjirnya itu jadi air hujan ya, banyak masuk ke sungai atau ke bendungan, lalu menguap, lalu tanggul mereka bocor, tanggul mereka jebol, dan akhirnya menjadi sebuah air banjir ke rumah-rumah, menghancurkan rumah-rumah. Dan juga ada longsor, bahkan pernah tahun berapa saya agak lupa, 2 tahun yang lalu, sekitar 2 tahun yang lalu di Hiroshima itu mereka menciptakan bendungan untuk membendung air hujan biar tidak terjadi longsor. Malah bendungan itu menjadi salah satu sumber terjadinya longsor gitu kan. Nah, dari kejadian-kejadian itu, jadi pemerintah Jepang juga bukan cuman ke orang asli Jepang ya, tapi ke orang-orang asing juga mereka memberikan penyuluhan bahwa kita harus siap sedia waspada dengan kejadian bencana alam. Dan salah satu yang disiapkan untuk menghadapi bencana alam itu adalah ada yang namanya Hinang Bukuro. Hinang Bukuro itu apa? Dari kalimatnya, dari kosakatanya dilihat, hinang itu adalah mengungsi dan bukuro itu adalah bungkus gitu ya. Nah, maksudnya bungkus dari situ adalah tas. Jadi orang Jepang itu menyiapkan satu tas yang isinya itu adalah keperluan untuk mengungsi. Jadi untuk kalau misalnya namanya bencana alam itu kan bukan kita bisa sambil siap-siap masukin ini masukin itu terus kita baru ngungsi, kan nggak kayak gitu ya. Kejadian bencana alam itu kan bener-bener cepet ya, nggak kita duga. Jadi kalau misalnya terjadi bencana, itu kita bisa tinggal bawa deh si tas ini. Kita tinggal bawa, terus kita langsung pergi mengungsi ke tempat aman. Nah, salah satu isi dari si Hinang Bukuro itu, tas untuk mengungsi itu adalah salah satunya adalah stok makanan. Stok makanan itu di Jepang ada khusus stok makanan, jadi makanan-makanan kemasan yang bisa langsung dikonsumsi, yang sudah jadi tanpa perlu dipanaskan dan sebagainya. Cuman masalahnya untuk kita orang asing yang muslim, makanan-makanan mereka itu banyak yang nggak bisa dimakan. Mungkin teman-teman juga udah tahu ya, seperti babi, terus daging-daging ayam atau daging sapi juga yang nggak halal, nggak bisa kita konsumsi. Terus ada bumbu-bumbu dari mereka seperti sake dan mirin juga yang kita nggak bisa konsumsi. Dan akhirnya saya sama suami jadi bingung, aduh gimana nih kita nyiapin Hinang Bukuro, gimana nih kita nyiapin makanan untuk keperluan mengungsi itu pakai apa nih gitu. Kita tuh mikir. Terus sambil mikir itu kita nggak diem ya, kita keliling supermarket, ke Muji dan sebagainya. Dan ternyata kita menemukan nggak banyak sih, maksudnya ada ya, di Muji juga sekarang udah ada produk halalnya, ada rendang, terus saya lihat ada beberapa lagi, nggak banyak sih memang tapi ada. Terus di supermarket juga ada yang kayak rendang gitu dari Malaysia kayaknya, dari Malaysia ya. Terus ada juga kari-karian gitu dari India juga banyak, nggak banyak maksudnya, tapi ada beberapa yang halal.
Terus akhirnya aku sama suami tuh nyobain beberapa produk, lumayan banyak kita cobain. Ya awalnya kita tuh wah ya udah deh, nggak apa-apa, rasanya nggak begitu enak juga. Soalnya rendang dari Malaysia juga ternyata mungkin rasanya agak beda ya sama rendang yang biasa kita konsumsi di Indonesia. Jadi mungkin bukan nggak enak sih, tapi ya oh kok rendang kayak gini ya gitu. Terus ada kari juga dari India, kok rasanya kayak gini ya gitu. Tapi awalnya kita ya udah deh, nggak apa-apa, yang namanya juga ini kan buat kondisi bencana. Jadi ya udah deh, yang ada aja, yang penting halal, dan kita nanti pada saat kondisi bencana itu ya amit-amit ya jangan sampai terjadi bencana, tapi pada saat itu kan kondisi terdesak, yang penting kita makan, nggak lemes, nggak sakit. Nah, tapi kita menemukan sesuatu nih, kita menemukan nih makanan dalam kemasan yang bisa kita pakai buat dimasukin ke Hinang Bukuro yang ternyata enak. Nah, seperti apa makanannya? Kita lihat yuk. Ya, makanannya apa? Jajajang. Ini produknya. Ini memang bukan makanan khusus seperti yang orang-orang Jepang biasa buat sediain buat mengungsi ya, tapi ini salah satu makanan kemasan yang sudah jadi, yang makanan kemasan dijual di supermarket ya. Jadi ini tahan lama. Dan ini sebenarnya harusnya angetin dulu, tapi kalau misalnya dalam kondisi bencana ya mau gimana lagi kan ya, kita makan dengan kondisi dingin seperti itu. Dan ini udah pernah kita cobain dan ini enak. Dan ternyata selain produk ini ada satu lagi produk yang sama mereknya dari perusahaan ini juga, yaitu ini Sing. Ini kalau yang ini tulisannya kan green ya, green curry. Ini tuh green curry dari Thailand. Sedangkan kalau yang ini tulisannya Java coconut chicken curry. Java, mungkin Java itu Jawa kali ya. Di sini sih tulisannya sih Jawa Fu coconut chicken curry. Jadi maksudnya kare ayam nuansa Jawa, ala-ala Jawa gitu. Tapi di sininya tulisannya Asia gitu loh, jadi makanan Asia gitu ya. Mereka nggak nyebutin spesifik Indonesia, tapi ini juga ada. Tapi ini kita belum cobain. Nah, kita hari ini mau cobain 2 kare ini. Pertama, aku mau bahas soal ini yang kita udah pernah makan ya. Sebelum kita cobain makan, kita bahas dulu dari kemasan luarnya, dari kalorinya, dari cara bikinnya dan sebagainya. Kita lihat ya. Ini green curry. Di sini sih katanya sih Thailand ya. Kokonatsu milk to herb and spicy de shiageta ethnic curry desu. Ethnic curry. Jadi katanya coconut milk sama herb sama spice, jadi sama rempah-rempah gitu. Nah, terus di sini tadi juga seperti yang aku udah bilang, ini ada label halalnya di pojok sini. Sama kayak ini juga ada label halalnya di pojok sini. Ini yang ngeluarin tak halalnya itu dari The Islamic Committee Office of Thailand. Jadi ini halalnya dari Halal Thailand ya. Terus selain itu di bungkusnya juga ada informasi soal spicy-nya. Seberapa pedas sih makanan di sini gitu. Di sini ada mulai dari ini mild, tapi di atasnya Jepangnya tulisannya amai. Ini ada kanji amai, jadi maksudnya manis gitu loh. Jadi kalau di Jepang tuh ada kare yang manis ya. Kalau kare Jepang memang pada dasarnya manis ya. Di sini mild, manis. Terus di sininya semakin kesini semakin pedas. Atasnya itu ada kare spicy. Terus di sini ada cabenya, ada gambar cabenya 5. Dan yang green curry ini level pedasnya cabenya ada 4. Terus sekarang kita lihat dari ingredient sama kalorinya. Untuk ingredientsnya di sini ada toriniku, daging ayam, coconut milk, sama ada takenoko. Jadi ini isinya bukan cuman ayam, tapi ada rebung-rebungnya juga. Mungkin teman-teman lihat jelas nggak ya? Di sini ada yang selain daging ayam yang besar. Terus di sini ada juga yang panjang-panjang garis itu mungkin takenoko, rebung ya. Terus dari segi kalori ini ada 268 kalori. Ini untuk satu porsi ya. Satu porsi di sini sih tulisannya 200 gram.
200 gram. Jadi ini satu kemasan gini berarti 200 gram dengan kalori 268. Ya, kalau misalnya ditambah sama nasi itu tergantung sih makan nasinya berapa. Tapi kalau misalnya nasinya 100 gram ya mungkin kalori yang masuk sekitar 400 ya, sekitar 400 kalori kalau sama nasi. Terus cara bikinnya, kalau misalnya lagi dalam kondisi bencana ya, kita nggak mau ya makan langsung aja dibuka langsung dimakan. Tapi kalau misalnya buat dimakan di rumah sehari-hari, ini tuh bisa dengan dua cara. Yang pertama dengan microwave, dengan denshi-renji. Kalau bahasa Jepangnya microwave itu kan denshi-renji ya. Dengan microwave. Nah, untuk memanaskan dengan microwave, ini kari yang ada di dalam sini, kemasannya dibuka dulu. Di sini nanti di dalam kotak ini tuh ada bungkus lagi, dan bungkusnya itu ya dibuka, dimasukkan ke wadah, ke piring atau ke mangkok, terus dipanaskan di microwave dengan kepanasan dengan tenaga 600 watt selama 2 jam. 2 jam. Selama 2 menit. 2 jam lama banget ya. 2 menit. Nah, terus cara yang kedua itu dengan merebus ini di panci. Tapi ngerebusnya tuh bukan direbus semua, dibuka kemasannya dipindahin ke panci terus dipanasin, tapi di panci kita isi penuh air, direbus airnya sampai mendidih, terus kemasan yang di dalamnya nih, jadi kardusnya ini dibuka, terus kemasan di dalamnya diambil, terus kemasan yang di dalamnya ini dimasukin aja gitu ke dalam air, terus ya direbus gitu di dalam air yang mendidih selama 3-5 menit. Terus bisa disajikan bersama nasi. Terus sekarang kita bahas yang kedua ya, yang Java Kari ini. Ini kita belum pernah nyobain makan. Jadi kita mau pertama kali nyobain di saat kita mereview di video ini. Ini Java Kari ya. Nah, yang Java Kari ini juga tadi kan aku juga udah bilang ya, di pojok sini ada halal. Terus di sini juga ada tingkat kepedasannya berapa. Kalau tadi kan yang green curry ini tingkat kepedasannya 4 cabai. Kalau ini di sini cuma 3. Jadi kemungkinan ini nggak lebih pedas daripada yang green curry ini. Terus kita lihat lagi cara menghangatkannya sama ya. Sama dengan yang green curry ini, dengan microwave atau dengan direbus di dalam air mendidih selama 3-5 menit. Terus oh iya, di sini bisa juga dimakan bukan cuma dengan nasi, tapi mereka menyarankan juga bisa pakai pasta, pakai spaghetti atau mie yang dari tepung beras, mungkin kayak sejenis kue tiao atau bihun. Jadi tinggal dicampur kayak gitu. Terus kalori, kalau kalorinya itu kalau yang tadi yang produk ini, yang green curry ini kan 268. Tapi kalau yang ini lebih rendah sedikit, 217 kalori. Terus kalau kita lihat dari ingredients-nya, ini ada toriniku juga, daging ayam, terus ada coconut milk, sama ada jagaimo. Jagaimo itu adalah kentang. Jadi kalau tadi sama ini bedanya, kalau ini kan tadi sama rebung, daging ayam sama rebung. Kalau yang ini daging ayam dengan kentang. Oke, sekarang kita coba buka dalamnya kemasannya kayak gimana. Kita coba buka ya. Di sini ada solatipnya gitu, solatip bulat. Gampang kok ngelepasnya, nggak susah. Tadang! Kayak gini kemasannya, dari aluminium foil, lumayan tebal. Jadi teman-teman kalau misalnya mau merebus ini dengan panci, dengan air mendidih di dalam panci, ini tuh nggak usah dibuka, nggak usah apa, tinggal ini aja dimasukin ke dalam panci yang penuh air yang sudah dididihkan. Airnya udah dididihkan ya selama 3-5 menit. Terus kita coba buka juga yang green curry ini ya. Ini juga sama, solatipnya bulat, gampang dilepasnya, nggak susah. Ini juga sama. Ini kalau misalnya udah dibuka kayak gini nggak ada bedanya, cuman di sini mereka nulis sih, di sini ada tulisannya, mungkin nggak terlalu jelas ya, ada tulisannya Java. Terus di sini juga ada tulisannya green
Jadi bisa dibedain kalau misalnya udah dibuka gini juga, oh mana nih yang Java, mana nih yang green, nggak akan bingung kayak gitu karena ada tulisannya ya. Yuk kita cobain yuk. Nah teman-teman, sekarang tadi kari yang tadi udah ada di depan aku, dan ini udah dipanasin pakai microwave selama 2 menit. Yang sebelah sini ada Java kari, yang sebelah sini ada green kari. Kita cobain yuk. Pertama ini yang green curry. Ini disebutnya green curry tapi warnanya nggak green juga ya, nggak hijau juga ya. Kita nggak begitu ngerti green curry Thailand itu greennya dari mana. Terus ini kayak ada daun jeruk, sama ini apa ya, daun salam entah apalah, pokoknya ada daun rempah-rempah. Terus kan tadi aku bilang ayam, daging ayam, ini daging ayamnya. Terus ini ada rebung takenoko ya, ada rebungnya dipotong panjang-panjang gitu. Terus yang satunya yang tadi Java curry, ini warnanya lebih pucat ya dibanding yang green curry itu, tapi nggak, kalau menurutku sih warnanya nggak beda jauh ya, cuma memang ini lebih pucat. Terus ini ada tadi aku bilang daging ayam, terus ada kentang. Kalau yang tadi green curry kan isinya rebung, kalau ini kentang. Kalau menurutku ini jumlah dari ayamnya sedikit banget ya. Ayamnya sedikit, banyak kuahnya. Terus tadi yang green curry ini juga ayamnya juga sedikit, banyak kuahnya. Jadi ini buat porsi 1 orang ya, tapi ya lumayan lah. Nah sekarang kita cobain yuk. Kalau yang green curry ini sebelumnya aku udah pernah makan. Kita cobain dulu dari kuahnya. Kuahnya enak, mirip sama kari-kari ayam yang ada di Indonesia yang biasa kita makan. Cuman dia pedas ya. Kan tadi juga di kemasannya ada keterangan bahwa ini tuh spicy. Tapi pedesnya nggak yang pedes gimana kayak kita makan apa ya, kalau di Indonesia seblak gitu kali ya. Nggak sampai sepedes itu, cuman kayak hangat-hangat gitulah. Level pedesnya level pedes orang Jepang. Terus sekarang kita cobain daging ayamnya. Daging ayamnya enak. Daging ayamnya enak, empuk. Dan bumbunya meresap banget. Mungkin karena ini juga kuahnya kental, jadinya bisa menempel dengan baik di ayamnya. Jadi ketika kita makan ayamnya tuh bumbunya kerasa banget. Terus kita cobain rebungnya ya. Ini rebungnya agak panjang, susah buat nyendoknya. Rebungnya juga enak. Terus karena dipotong-potong panjang kayak gini juga, menurut aku ini jadi kuah karinya tuh banyak yang menempel di sini. Enak banget ini. Ada pedes-pedesnya tuh enak lah. Ada sensasi pedasnya tuh agak hangat gitu. Sekarang kita cobain yang Java curry ini ya. Yang Java curry ini kan di kemasannya ditulisnya kadar pedasnya lebih rendah kan daripada yang green curry. Kalau yang green curry kan 4, kalau yang Java curry ini 3. Kita cobain mulai dari kuahnya ya. Rasanya bedanya apa? Iya, menurutku malah ini nggak pedas sama sekali. Dan ini tuh ya manis gitu. Kalau menurutku malah yang lebih mirip sama rasa kari di Indonesia tuh malah yang green curry ini daripada yang Java curry ini, soalnya manis ya, tapi enak juga. Ini yang Java curry ini lebih kerasa kayak ada kaldu ayamnya dari kuahnya. Sekarang kita cobain ya daging ayamnya. Kalau dari tekstur daging ayamnya sama, empuk gitu, cuman potongan-potongannya yang Java curry ini lebih kecil ya daripada yang green curry. Kalau yang green curry itu potongannya agak-agak lebih besar. Terus tadi kan kalau yang Java curry ini ada kentangnya. Coba kita cobain kentangnya ya. Kentangnya juga yang udah empuk banget, tapi nggak apa ya, jadi dia bentuknya tuh tetap kokoh kayak kentang kokoh gitu, tapi begitu dimasukin ke mulut dia tuh lumer, kayak nggak perlu digigit gitu loh, pakai lidah sama dinding-dinding mulut tuh langsung kentangnya lumer.
Enak. Enak. Cuman ya gitu. Ini lebih cenderung lebih manis rasanya yang Java Curry. Kalau yang green curry itu rasanya lebih ada pedes-pedesnya. Kalau yang nggak suka pedes, mungkin ini Java Curry ini recommended ya. Kalau yang suka pedes, ini yang green curry lebih recommended. Tapi dua-duanya enak beneran. Ini udah diangetin sih, kita belum cobain yang belum diangetinnya kayak gimana. Cuman menurut aku ini enak sih dibanding sama sebelum-sebelumnya kita juga pernah nyobain yang Muji. Mungkin next time ya kita bisa review juga yang kemasan halalnya dari Muji. Tapi waktu itu kita udah pernah cobain. Kalau menurut kita sih lebih enak yang ini. Cuman nanti next time kita biar lebih jelas lagi, kita juga mungkin akan review yang makanan kemasan yang dari Muji ya. Nah, tadi kita lupa bilang di mana sih kita nemuin ininya. Cuman bilang di supermarket aja. Buat yang tinggal di Kanazawa, khususnya di sekitar Kanazawa University, di dekat-dekat tempat tinggal kita ini belinya di supermarket namanya Yamaya. Di situ ada ini green curry ini sama Java curry ini ada. Harganya itu kalau misalnya kita beli dua, jadi dia mau coconut, mau Java curry aja atau kan green curry aja, pokoknya atau dua-duanya satu-satu. Pokoknya kalau misalnya beli curry 2 itu dia harganya 500 yen sebelum pajak gitu. Terus kalau misalnya memang cari-cari di supermarket dekat rumahnya nggak ada, kalian juga bisa beli di Amazon. Amazon itu emang online shop, portal online shop andalan kita banget. Andalan orang-orang yang tinggal di Jepang tuh pasti tahu deh, semua belanja apapun ada di Amazon. Nanti buat beli ini curry ini di Amazonnya, nanti linknya kita tulis ya di description box. Nah, tapi harganya kita nggak begitu tahu nih kalau di Yamaya beli satuan berapa. Cuman yang jelas pasti lebih mahal ya dibanding kalau misalnya kita beli dua sekalian kayak gini 500, kan jatuhnya berarti 250 satu kemasan. Tapi kalau misalnya beli cuma salah satu, itu pasti harganya lebih mahal sih. Nah, di Amazon itu juga sedikit lebih mahal, jatuhnya sekitar 300 yen. 300 berapa? Aku agak lupa berapa, tapi 300 yenan dan lebih mahal dari waktu kita beli di Yamaya ini gitu. Oke, sekian dulu review dari kita mengenai dua curry lezat ini. Oke ya, kalian juga kalau misalnya suka dengan video kita, jangan lupa like dan komen. Dan kalau misalnya kalian suka dengan konten-konten di YouTube channel kita, jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa loncengnya juga dinyalain, biar kalau misalnya kita punya video baru, upload video baru, kalian langsung update. Oke, kita juga punya video selain yang mereview tentang kehidupan di Jepang seperti ini. Kita juga punya video cinematic vlog, kalian bisa klik di sini ya. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.